Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Mukhlis. Saya adalah salah satu mahasiswi dari salah satu universitas di Makassar, yaitu Universitas Teknologi Akbar. Adapun jurusan saya yaitu Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu tugas dengan mata kuliah Customer Relationship Management atau biasa disingkat CRM. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat tugas di mana tugas saya itu membuat suatu video semacam podcast. Nah, di dalam podcast tersebut terdapat 2 orang untuk saling tanya jawab, di mana ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab pada podcast yang saya akan buat bersama partner saya. Selanjutnya kita akan melihat podcastnya. Hai, selamat malam. Hari ini kita akan podcast bersama saya Siti Fatimah Mukhlis dan saya Nurul Aisyah. Jadi malam ini kita akan buat podcast untuk beberapa pertanyaan di materi kuliah. Baiklah, saya akan menanyakan untuk pertanyaan pertama, yaitu apa perbedaan antara CRM operasional dan CRM analitik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa perbedaan CRM operasional dan CRM analitik berdasarkan informasi. Nah, sebelum kita mengetahui perbedaan antara CRM operasional dan CRM analitik, pertama yang harus kita ketahui yaitu yang dimaksud dengan CRM. CRM sendiri itu kepanjangan dari Customer Relationship Management. CRM telah menjadi bagian penting dalam strategi bisnis modern. Dengan berbagai jenis CRM yang tersedia, bisnis dapat memilih solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Berbagai jenis CRM seperti CRM operasional, CRM analitik, CRM kolaborasi, CRM campaign management, dan CRM strategi. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan lebih detail tentang jenis-jenis CRM. Nah, pertanyaannya yaitu perbedaan antara CRM operasional dan CRM analitik. CRM operasional adalah tipe CRM yang mengutamakan penggunaan otomatisasi dalam mengelola proses bisnis yang berhubungan dengan pelayanan kepada pelanggan. Jenis CRM ini berfokus pada otomatisasi proses bisnis yang terkait dengan pelayanan pelanggan. CRM operasional membantu mengelola interaksi pelanggan seperti penjualan, pemasaran, dan keperluan pelanggan. Fitur-fitur seperti manajemen kontak, manajemen penjualan, manajemen pelayanan, dan manajemen kampanye pemasaran sering digunakan dalam CRM operasional. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik pada pelanggan. Adapun contoh penerapan CRM operasional yaitu ketika sebuah perusahaan real estate menggunakan sistem CRM untuk mengelola proses penjualan properti. Mereka dapat mencatat informasi kontak pelanggan, melacak penjualan, dan mengirimkan tawaran properti yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Nah, adapun yang dimaksud dengan Customer Relationship Management Analysis, jenis CRM kedua ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data pelanggan. CRM analisis membantu bisnis memahami perilaku pelanggan, tren pasar, dan kebutuhan pelanggan dengan menggunakan analisis data. Melalui analisis data yang mendalam, kita dapat mengidentifikasi pola, membuat segmentasi pelanggan, mengukur keberhasilan kampanye pemasaran, dan membuat prediksi yang lebih akurat. Customer Relationship Management membantu bisnis membuat keputusan
dilakukan berdasarkan fakta dan wawasan yang didukung oleh data. Nah, adapun contoh dari penerapan customer relationship management adalah ketika sebuah perusahaan e-commerce menggunakan sistem CRM untuk menganalisis data pelanggan. Mereka dapat melihat pola pembelian, preferensi produk dan perilaku pelanggan lainnya untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang berpotensi tinggi, menyelesaikan kampanye pemasaran dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Adapun contoh kedua buat penerapan customer relationship management operasional yaitu ketika sebuah Itulah jawaban dari pertanyaan pertama, yaitu mengenai perbedaan antara CRM operasional dan CRM analitik. Kemudian kami melanjutkan ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara CRM dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan retensi pelanggan dan memberikan kampanye. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Pertama itu bisnis adalah suatu kegiatan jual beli yang dilakukan oleh sebuah jasa dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan atau laba. Jika menelisik perkembangan bisnis Indonesia saat ini, jika bisnis yang ada sudah dapat dikatakan berkembang dengan baik, bahkan sudah banyak yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Maka kini sebagai pendukung untuk berkembang bisnis tersebut, salah satunya dengan melakukan CRM, Customer Relationship Management. Adapun dalam dunia bisnis perlu adanya strategi khusus yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan perkembangan bisnis agar mudah untuk bersaing. Salah satunya strategi bisnis dengan jadi incaran bagi banyak bisnis untuk mengembangkan usaha agar semakin maju dan mampu bersaing dengan bisnis yang adalah customer relationship management atau CRM. Singkatan dari customer relationship management ini adalah sebuah strategi bisnis yang digunakan untuk menarik prospek penjualan dengan konsumen agar dapat terus bertahan dan mendapatkan kepuasan yang lebih tinggi. Penjelasan singkat tentang apa itu CRM tersebut mungkin masih terasa kurang karena masih banyak hal lain yang perlu dipahami dan diketahui tentang salah satu strategi bisnis satu ini. Proses yang memadukan peran dari teknologi dan manusia ini memiliki tujuan khusus untuk membantu sebuah bisnis agar semakin mempunyai prospek yang lebih baik ke depannya. Adapun manfaat customer relationship buat usaha atau perkembangan bisnis, yang pertama itu meningkatkan kepuasan konsumen. Setelah mengetahui apa itu CRM, selanjutnya manfaat pertama jika CRM sebagai strategi bisnis adalah mampu meningkatkan kepuasan para konsumen pada bisnis tersebut. Dalam hal ini, peningkatan profit bisnis akan terlihat lebih dari segi hubungan dengan klien lebih baik. Jika konsumen mendapatkan kepuasan yang baik, maka hubungan bisnis tersebut dengan konsumen itu sendiri mampu berjalan dengan baik pula. Melalui aplikasi CRM, Anda sebagai pemilik usaha bisa meningkatkan kepuasan konsumen yang dapat digunakan dengan cepat maupun stop. Yang kedua yaitu skema penurunan biaya produksi. Selanjutnya adalah penurunan biaya produksi yang akan terlihat sedalam menjalankan strategi customer relationship management yang baik. Walaupun pada awalnya menggunakan customer relationship terbilang sulit, namun seiring berjalannya waktu, strategi ini akan semakin mudah untuk dilakukan. Bukan membutuhkan biaya yang lebih banyak atau mahal. Justru dengan CRM maka sebuah bisnis akan mengalami penurunan biaya produksi yang lebih signifikan. Yaitu yang ketiga yaitu keuntungan yang lebih maksimal. Karena strategi ini merupakan kerjasama dengan rekan bisnis lain melalui strategi bernama ATCRM, maka profil
yang terbilang lebih maksimal, sehingga dapat menjadi modal kembali untuk sebuah bisnis. Dan yang terakhir yaitu bisnis lebih produktif. Poin selanjutnya adalah manfaat yang bisa didapatkan dengan menggunakan strategi customer service. Berikutnya adalah proses yang lebih produktif. Peningkatan proses bisnis yang lebih efisien akan didapatkan setelah menggunakan sebanyak strategi untuk meningkatkan perkembangan bisnis. Sehingga dengan hal ini bisnis akan lebih produktif dan menghasilkan produk sesuai dengan permintaan. Adapun contohnya yaitu penyerapan personalisasi pada industri perhotelan, seperti pegawai hotel harus memberikan pelayanan yang baik buat pelanggan atau tamu. Baik, kami akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaannya, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan dalam peningkatan CRM dan bagaimana cara mengatasi tentang tantangan tersebut. Saya kembalikan kepada pemateri. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan dalam implementasi CRM dan tantangan tersebut. Persaingan usaha yang pada saat ini mengharuskan perusahaan untuk berfokus kepada kebutuhan konsumen. Perusahaan mulai mengubah pola pikir beradaptasi dengan faktor potensi lainnya seperti keterbelakangan dan tingkat kepuasan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Perusahaan selalu berupaya agar konsumen atau pelanggan bisa memakai produk dan busanya. Karena suatu perusahaan baik perusahaan besar maupun kecil tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari publik, baik itu internal, karyawan, pemilik, saham, pemilik perusahaan maupun publik eksternal seperti pelanggan, bank, pemerintah. Maka perusahaan harus bisa menerapkan komunikasi antar pribadi yang lebih baik dalam membentuk perusahaan, harus bisa menerapkan komunikasi antar pribadi yang lebih baik dalam membentuk perusahaan. Ada di situ bang, di motorku. Di situ, di abang itu gantung-gantung di situ. Di motor? Iya, di motor. Pada suatu perusahaan pribadi membina atau besar dalam waktu yang singkat akan saling bersaing pasar global dan lokal dan lokal. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini besar. Kebanyakan jenis usaha menerapkan teknologi untuk proses bisnis seperti teknologi komputer. Sekarang akan menjadi pemilihan yang relevan pada perusahaan yang menggunakan
belanja online menjadi cara alternatif membeli barang. Tanda internet yang terdapat di klasifikasi sesuatu sebagai sesuatu yang baru dan dalam format berbelanja. Internet kini sudah berkembang dalam hal berfungsi layanan, efisiensi, keamanan, dan popularitas. Strategi pemasaran yang berbasis pada upaya menciptakan hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan yang dikenal dengan istilah customer relationship management. Customer relationship management atau CRM merupakan suatu strategi perusahaan yang digunakan untuk memanjakan pelanggan agar tidak berpaling kepada pesaing. Penerapan program customer relationship diharapkan mampu membuat pelanggan menjadi setia kepada perusahaan sehingga perusahaan tidak hanya hubungan antara penjual dan pembeli tetapi lebih mengarah kepada suatu hubungan mitra. Perusahaan menjadi lebih memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan sehingga pelanggan enggan untuk berpaling kepada pesaing. Implementasi CRM Customer Relationship dalam strategi bisnis online atau platform dan yaitu untuk memaksimalkan fungsi penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan perusahaan satu pandangan dengan secara luas, terintegrasi sehingga semua proses dan interaksi perusahaan atau organisasi dengan konsumen dapat dipermudah ataupun dalam mempertahankan dan memperluas hubungan menguntungkan secara bersamaan. Implementasi CRM juga seringkali diharapkan pada tantangan perubahan budaya di dalam organisasi. Beberapa karyawan mungkin resisten terhadap perubahan dan enggan untuk menerima penggunaan CRM dalam pekerjaan mereka, dan dibutuhkan komitmen untuk mendukung yang kuat dari manajemen tim untuk mengatasi tantangan ini. Kurangnya adapun cara mengatasi penggunaan CRM. Yang pertama yaitu melakukan penanganan yang matang. Yang kedua, mendefinisikan tujuan dan itu juga target dari penerapan customer relationship atau CRM. Menentukan batasan-batasan dari CRM yang didasarkan pada strategi yang telah ditentukan. Menentukan standar untuk mengukur keberhasilan penerapan customer relationship. Dan yang terakhir yaitu menentukan standar aturan dalam mengelola strategi berdasarkan informasi dan customer relationship. Itulah jawaban tadi dari Siti Fatimah Mukhlis. Kemudian kami akan melanjutkan pertanyaan keempat dan menjadi pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa depan CRM. Saya kembalikan kepada Siti Fatimah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa depan Customer Relationship Management atau biasa disingkat CRM. Fungsi dasar teknologi CRM adalah mengumpulkan dan menyimpan data. Perangkat lunak yang lebih canggih juga memungkinkan analisis data, memberikan wawasan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Teknologi CRM membantu mengonsolidasikan, menyatukan, dan memusatkan semua informasi pelanggan dan data perusahaan yang penting di suatu tempat. Ini mencakup informasi seperti nama, nomor kontak, alamat email, alamat rumah dan kantor, pegangan media sosial, tanggal lahir, daftar kontak, dan lain-lain. Detail interaksi prospek dan pelanggan seperti percakapan di seluruh titik kontak,
rapat, dan lain-lain. Riwayat produksi dan layanan yang digunakan, frekuensi dan nilai pembelian, preferensi metode pembayaran, metrik keterlibatan seperti kunjungan halaman, klik, dan lain-lain di situs web, aplikasi, penjualan, dan kampanye pemasaran merek Anda, peningkatan pengembangan dan penukaran keluhan atau umpan balik. Data pelanggan merupakan inti dari teknologi Customer Relationship Management dan memungkinkan Anda memahami pelanggan secara akurat, memprediksi kebutuhan mereka, dan memenuhinya. Selain itu, dengan menggunakan teknologi dan alat Customer Relationship Management, Anda dapat mendigitalkan atau mengotomatiskan proses bisnis seperti mengkonsolidasikan prospek dan mengkualifikasinya, menindaklanjutinya dengan menyiapkan respon otomatis atau pengingat, memproses pesanan dan pembayaran, melibatkan pelanggan melalui kampanye penjualan dan pemasaran, mengukur kinerja mereka, menyediakan dukungan pelanggan dan layanan daring, dan lain-lain. Selain itu, solusi Customer Relationship Management juga menyediakan analitik yang dapat ditindaklanjuti di seluruh departemen berdasarkan data terpusat. Ini membantu Anda menyatukan berbagai fungsi dan tim untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh teknologi Customer Relationship Management. Interaksi antara perusahaan dan pelanggan terjadi melalui berbagai tahap. Teknologi CRM membantu mengelola setiap tahap interaksi antara perusahaan dan pelanggannya. Pada setiap tahap ini, perusahaan diharapkan menerapkan strategi dan proses yang berbeda untuk mendorong keterlibatan. Berbagai tahap siklus hidup pelanggan meliputi menentukan prospek berkualitas. Prospek dihasilkan dengan menjangkau konsumen dan bisnis yang mungkin membutuhkan penawaran Anda. Atau Anda juga dapat menentukan prospek dengan melacak orang-orang yang menghubungi bisnis Anda melalui titik kontak yang tersedia. Manajemen saluran penjualan yang sehat memerlukan strategi pemasaran masuk atau keluar yang kuat yang menargetkan orang yang tepat dengan pesan yang tepat. Teknologi CRM yang cerdas dapat membantu Anda mengelola kampanye di seluruh pemasaran dan penjualan, memantau keterlibatan, mengoptimalkan jangkauan, dan terus menghasilkan prospek berkualitas, mengelola prospek dan peluang hingga konversi. Saat prospek diarahkan ke tim penjualan, mereka selanjutnya memilah dan mengatur prospek tersebut untuk memprioritaskan prospek yang paling diminati terlebih dahulu. Menggunakan solusi teknologi Customer Relationship Management dapat mempercepat dan meningkatkan proses ini, serta membantu mengubah prospek berkualitas menjadi pelanggan yang lebih cepat. Demikian pula, Anda dapat menggunakan teknologi CRM untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang penjualan silang dan upselling baru untuk pengembangan bisnis Anda. Personalisasi pengalaman pelanggan. Baik, saya akan menanyakan pertanyaan pertama, dan pertanyaan pertama yaitu penjelasan perbedaan antara CRM operasional dan CRM analitik serta berikan contoh masing-masing. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Kakak Siti Fatimah. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, yang dimaksud dengan operasional CRM adalah jenis CRM yang berfokus pada pengelolaan dan otomatisasi proses operasional yang terkait dengan interaksi dan layanan pelanggan. Nah, yang disebut dengan analisis CRM adalah analisis memecahkan masalah ini dengan melihat informasi pelanggan dari berbagai titik, sehingga Anda dapat mengevaluasi kinerja bisnis Anda. Adapun contohnya yaitu
pada CRM operasional, yaitu ketika sebuah perusahaan real estate menggunakan sistem CRM untuk mengelola proses penjualan properti. Mereka dapat mencatat informasi kontak pelanggan, melacak status penjual. Nah, adapun contoh penerapan CR operasional yaitu ketika sebuah perusahaan real estate menggunakan sistem CR untuk mengelola proses penjualan properti. Mereka dapat mencatat informasi kontak pelanggan, melacak status penjualan, dan mengirim tawaran properti yang sesuai dengan referensi pelanggan. Sedangkan contoh penerapan CRM analitis adalah ketika sebuah perusahaan e-commerce menggunakan sistem CRM untuk menganalisis data pelanggan. Mereka dapat melihat pola pembelian, referensi, produk, dan perilaku pelanggan lainnya untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang berpotensi tinggi, menyelesaikan kampanye, pemasaran, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Itulah jawaban saya untuk pertanyaan pertama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pertanyaan yang saya berikan kepada Kakak Siti Fatimah Mukhlis. Baik, pertanyaan kedua. Bagaimana CRM dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan retensi pelanggan? Kemudian jelaskan dengan contoh yang konkret. Selanjutnya saya berikan kepada Kakak Siti Fatimah. Feeling good, every day and every night. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu cara CRM dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan retensi pelanggan dan contohnya. CRM membantu dalam retensi pelanggan dengan memusatkan data pelanggan, memungkinkan interaksi dan rekomendasi yang dipersonalisasi, memfasilitasi tindakan lanjut yang efisien, dan menangani umpan balik dengan segera, yang semuanya meningkatkan kepuasan, kepercayaan, loyalitas pelanggan, yang pada akhirnya mengarah pada tingkat retensi pelanggan yang lebih tinggi. 3, 2, 1. Contohnya, penerapan customer relationship pada industri perhotelan seperti pegawai hotel harus memberikan pelayanan yang baik buat pelanggan, atau adanya welcome drink yang disediakan oleh hotel tersebut. Itulah jawaban nomor 2 dari moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu tadi jawaban untuk nomor 2. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang ketiga kepada Siti Fatimah, yaitu apa saja tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan dalam mengimplementasikan CRM. Kemudian bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. I just gotta savor every slice. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu tantangan apa saja yang mungkin dihadapi perusahaan dalam mengimplementasi CRM dan bagaimana cara mengatasinya. Implementasi CRM juga seringkali dihadapkan pada tantangan perubahan budaya di dalam organisasi. Beberapa karyawan mungkin resisting terhadap perubahan dan enggan untuk menerima menggunakan CRM dalam pekerjaan mereka. Dibutuhkan komitmen dan dukungan yang kuat dari manajemen dan tim untuk mengatasi lingkungan tersebut. Nah, adapun cara mengatasi tantangan tersebut yaitu melakukan perencanaan bisnis yang matang. Yang kedua yaitu mendefinisikan tujuan dan juga target dari penerapan CRM. Yang ketiga yaitu menentukan batasan-batasan dari CRM yang didasarkan pada strategi yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu menentukan standar untuk mengukur keberhasilan penerapan CRM. Dan yang terakhir yaitu menentukan standar aturan dalam mengelola strategi berdasarkan informasi dari sistem CRM. Baiklah, itulah jawaban saya pada pertanyaan ketiga. Ya, itu tadi jawaban dari Kakak Siti Fatimah untuk pertanyaan ketiga, yaitu tantangan dan cara mengatasi tantangan. Kemudian pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir, bagaimana perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa depan CRM? Feeling good, Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi
masa depan CRM, yaitu dengan mengumpulkan dan menyimpan data perangkat lunak yang lebih canggih yang memungkinkan analisis data, memberikan wawasan untuk membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Teknologi CRM dapat membantu Anda mengonsolidasikan, menyatukan, dan memusatkan semua informasi pelanggan dan perusahaan yang penting di suatu tempat. Itulah jawaban saya pada nomor 4. Ya, itu tadi jawaban untuk pertanyaan nomor 4 dan menjadi pertanyaan terakhir dalam podcast kali ini. Sekian tanya jawab yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia hasil podcast saya bersama partner saya Nurul Aisyah dan saya sendiri Siti Fatimah Mukhlis. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami tentang podcast saya tersebut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan perhatian kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.